Jadi pemain paling menonjol dan tidak henti-hentinya menjadi sorotan. Hal itulah yang terjadi kepada Jesus bersama Venezia musim ini. Kemampuannya sebagai bek bahkan saat mendapatkan tugas baru di lini belakang tidak pernah disia-siakan. Bahkan justru dijadikan kesempatan untuk kembali membuktikan kualitas kepada media-media Italia. Kali ini menghadapi sang juara bertahan Napoli, siapa sangka Bang Jai benar-benar mematikan pergerakan striker sekelas Lukaku yang notabene pemain yang cukup kuat dan besar. Sesuatu yang membuat Lukaku pada akhirnya jadi bahan candaan fans tanah air. Karena benar-benar kesusahan bahkan rating Lukaku sampai orange sendiri loh. Di samping itu ada juga Elkan Bagot yang dikonfirmasi oleh pelatih Blackpool sudah kembali berlatih. Bahkan kemungkinan bakal masuk daftar skuad untuk laga selanjutnya. Lantas bagaimana nasib Elkan dan seperti apa penampilan Jesus yang menghebohkan fans tanah air? Keputusan seorang Jesus untuk membantu Venezia sampai akhir musim ternyata sangat terbukti dan berpengaruh bagi skuad. Seperti yang diketahui banyak sekali klub yang berminat kepada Jesus. Mulai dari Bologna, Lazio, Torino hingga Fiorentina yang menginginkan tanda tangan bek timnas. Namun semuanya ditolak oleh Bang Jai karena punya komitmen pribadi untuk balas budi kepada Venezia setidaknya sampai akhir musim. Terlebih sekarang klubnya masih berada di zona degradasi. Sebuah lead yang membuat Bang Jai pengen berjuang bersama Venezia untuk bisa bangkit dari zona tersebut. Pokoknya kalau soal loyalitas, kapten timnas ini nggak perlu dipertanyakan lagi. Di skuad Garuda juga sangat disiplin dan punya komitmen yang tinggi, bahkan sekali-kali dia rela nggak jadi kapten demi kebersamaan tim. Setelah sebelumnya sempat menjadi bahan perbincangan hangat di Italia, sebab mengantongi Vlahovic, bahkan sampai membuat bintang Juve itu ngamuk, hingga berhasil mencatatkan namanya sebagai pemain Indonesia pertama yang mencetak gol di Serie A. Kini, saat Venezia bertamu ke markas Napoli pada pekan ke-18, Bang Jai kembali jadi sorotan saat ditugaskan menjadi pemain bek sentral yang bermain menggunakan 3 bek. Dapat tugas mengawal pergerakan Romelu Lukaku, striker bintang Napoli yang pandai berkomunikasi dengan rekan setimnya untuk datang ke arahnya dan bisa menciptakan ruang. Meski agak berat, namun buktinya Lukaku mati kutu di hadapan Bang Jai. Pergerakannya selalu dikawal dan hanya mampu melesahkan 2 shoot on target. Itu pun salah satunya dari penalti yang berasal dari ketidaksengajaan Jesus terkena handsball, tapi untungnya ditepis oleh kiper Venezia, Stankovic. Bahkan menurut catatan fakta dari Fotmob, Romelu Lukaku menjadi pemain dengan sentuhan bola paling sedikit dari pemain outfield manapun yang bermain 90 menit. Tak heran jika striker Belgia ini mendapatkan rating terendah di skuad Napoli dibandingkan pemain lain. Sementara Bang Jai mendapatkan rating hijau 7,1 dari Fotmob. Tercatat 2 tackle sukses berhasil dilakukan, 6 clearance, 1 heading clearance, 2 intercept, 15 defensive action, 3 ball recoveries, dan memenangkan 3 duel perebutan bola. Meskipun pada akhirnya Venezia kalah 1-0 dari Napoli, namun dari catatan itulah benar-benar membuat Lukaku menjadi seseorang yang frustasi di making oleh Bang Jai.
Rasanya seperti nggak menyangka Indonesia punya sosok yang sangat konsisten bermain di liga sekelas Serie A. Terlebih dari karakteristik Jesus juga dapat mencuri perhatian media Italia. 1000corrisosblu.it yang mengulas kinerja bek Venezia tersebut dari awal musim, dan ternyata inilah yang jadi faktor pendorong klub-klub papan tengah bahkan atas mulai mengincar Bang Jai. Semoga saja musim depan benar-benar bisa mencari klub yang lebih konsisten deh. Karakteristik teknis Jesus adalah pemain berkaki kanan alami dan punya teknik individu yang bagus, termasuk di atas rata-rata untuk seorang pemain bertahan. Keterampilan ini muncul karena kondisi fisik di masa muda dan kemampuan yang dia bangun di awal karirnya. Baik di Venezia maupun di timnas Indonesia, dia bisa bertindak sebagai jantung pertahanan 3 bek dan membangun permainan dari lini belakang. Dia ahli dalam intersepsi dan merebut bola tanpa melakukan tackle. Tulis penilaian media Italia tersebut. Sementara itu, pelatih Venezia, Eusebio Di Francesco, meyakinkan keputusannya telah memberikan tugas kepada Jesus malam ini untuk menjaga Romelu Lukaku sangat tepat. Di posisi tengah untuk bek sentral, kami akan memastikan Jesus. Romelu Lukaku adalah seorang pemain yang pandai berkomunikasi dengan rekan setimnya dan datang ke arahnya. Dia menciptakan ruang, kami tahu itu. Tetapi kami harus bisa mengurung para pemain yang dimiliki Napoli. Kata pelatih media dikutip dari Tutto Venezia Sport. Dari sinilah yang membuktikan kualitasnya Bang Jai, dan para fans tanah air pun tak lupa berkomentar untuk menjadikan Lukaku sebagai bahan candaan. Terlebih Lukaku memang sering jadi bahan meme di kalangan netizen Indonesia. Lukaku, demi keselamatan gue dan rekan-rekan, gue mutusin buat stop nyerang dari sisi Jesus. Tulis candaan netizen. GG juga Bang Jai, bisa jagain Bison Amerika. Di akhir Lakaka ngobrol sama Ises. Lakaka minta jersey nggak ya kira-kira? Keren cok, one on one sama Lukaku, walau agak mental-mental dikit. J bener-bener dibuat kewalahan jagain Lukaku badannya segede gaban. Tapi oke lah tampil maksimal di belakang. Samping itu ada kabar dari bek Indonesia lain, Elkan Bagot yang baru-baru ini sembuh dari cedera, akhirnya dikonfirmasi oleh sang pelatih balik ke sesi latihan bersama Blackpool. Pelatih Steve Bruce mengatakan bahwa Elkan Bagot sudah tersedia kembali di skuad Blackpool dan telah kembali berlatih penuh. Bahkan pelatihnya sempat menegaskan, kemungkinan Elkan bakal menghadapi Birmingham City. Elkan Bagot mirip dengan CJ Hamilton karena ia sekarang telah kembali berlatih penuh. Tetapi sekali lagi saya bisa bilang, dia bisa bermain selama beberapa menit. Kata Steve Bruce dikutip dari Perspektif Football. Meskipun udah dikonfirmasi, ternyata pada akhirnya Elkan belum kembali ke skuad Blackpool. Bahkan gak masuk daftar DSP atau daftar pemain yang dibawa saat menghadapi Birmingham. Tapi mau gimana pun, setiap pemain Indonesia yang sedang berjuang di Eropa harus disupport sih teman-teman. Terlebih perjuangan Elkan gak main-main melawan badai cedera, bahkan dipinjamkan sana-sini demi mendapatkan menit bermain. Kita di sini cuma bisa mendoakan yang terbaik buatnya. Yap, terlepas dari apapun, semuanya pemain timnas harus disupport. Terlebih bagi pemain seperti Bang Jai yang terus konsisten, semoga saja bisa makin berkembang dan tidak terluka. Mengingat ini juga sangat penting bagi keberlangsungan skuad Garuda di round 3, peran krusial dari Jesus belum ada yang bisa menggantikan sih coy.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.